Hai selamat siang Kak. Kita gasken. Dari Qin Yu ke angin merah, hingga Qin Yu berhenti. Hanya dalam waktu singkat, kali ini total 23 dewa ditangkap oleh Qin Yu. Bersama dengan 6 sebelumnya, ditambah saudara-saudara Wu, ada juga 30 pelayan para dewa. Gunung Mini, di sebelah Tianqi. Kolam Tianqiqi setenang cermin, memantulkan langit. Ketika angin gunung bertiup dari waktu ke waktu, itu bergoyang sebentar, dan Qin Yu berdiri di dekat Tianqi, dan jubahnya terkadang diledakkan. Dengan satu tangan dan satu gelombang, 23 dewa yang baru ditangkap muncul di depan Qin Yu. 3 orang, termasuk angin merah, Yu segar, dan api gunung biru, sedang menuju. 23 Tianshan melihat Qin Yu, dan pada saat yang sama berkata dengan hormat dan hormat lihat Tuan. Begitu mereka memasuki menara kunci, jiwa akan terikat, dan mereka hanya bisa ditunjuk untuk mengikuti Qin Yu. Angin merah, Yu segar, api gunung biru 3 orang memandangi mata Qin Yu dengan kaget dan kagum di menara kunci. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka tahu bahwa pihak lain juga tertangkap. Mereka adalah 3 dewa utama, menghadapi Qin Yu, dewa yang lebih rendah, mengapa tidak ada perlawanan mereka tidak bisa mengetahuinya. Ini membuat pemilik di depannya menjadi lebih misterius. Qin Yu menyapu matanya dan berkata mulai hari ini, kamu adalah hambaku, dan semua urusanmu akan diatur oleh Forbe. Hati Qin Yu bergerak, dan Fu Bo pergi dari Jiang Yuji ke Qin Yu. Fu Bo. Ke-23 dewa ini penuh hormat dan rendah hati. Fu Bo tahu arti Qin Yu lebih awal. Ketika dia melihat kelompok dewa ini, dia tidak bisa menahan senyum pada Qin Yu. Aku tidak berharap untuk mengubah mataku. Tuannya menerima 23 dewa. Fu Bo, masalah Anda mengelolanya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Budak-budak tua akan mengaturnya. Forbe memandang ke-23 dewa dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangguk. Qin Yu segera memikirkan langkah, dan Fu Bo dan 23 dewa memasuki lapisan kedua Jiang Yanji. Tubuh Qin Yu seperti Catkins, dan mengapung ke atas kanopi, tampak jauh. Batch dewa berikutnya, diperkirakan akan butuh waktu untuk tiba. Qin Yu tidak ingin menunggu di sini, tetapi terbang langsung ke arah yang terperangkap. Qin Yu berada di inti perangkap, duduk bersila. Qin Yu juga tidak peduli ketika para dewa datang dari luar, tetapi Qin Yu tahu bahwa para dewa itu mencari diri mereka sendiri, dan pasti akan memasuki perangkap ini. Alam jiwaku diperkirakan dapat menembus dalam 100 tahun. Ketika kekuatan Tuhan menjadi kekuatan para dewa, Anda harus dapat membuka lantai 3 dunia Jiangyan. Anda akan dapat melihat anak-anak pada waktu itu. Wajah Qin Yu ada senyuman. Qin Yu sangat jelas tentang wilayah jiwanya sendiri, mencapai puncak dewa superior selama bertahun-tahun, ketika pemahaman Qin Yu tentang hukum, menerobos untuk mencapai tingkat arai 4 tingkat. Qin Yu mematahkan dewa superior dan dewa rendah. Untuk sepenuhnya melampaui ambang batas para dewa, seharusnya tidak ada masalah dalam 100 tahun. Praktek seni bela diri memang merupakan cara untuk meningkatkan budidaya jiwa. Qin Yu mengambil beberapa gulungan emas, dan volume gulungan emas ini adalah tingkat ke-7 dari pendahulu Dewa Tuhan. Penjelasan rinci tentang 8 level. Dari metode arai level pertama ke metode arai level 6, Qin Yu memahami lintasan deduktifnya. Ini dari yang sederhana sampai yang kompleks. Meskipun telah mencapai level arai 4 level, Qin Yu memiliki keyakinan bahwa selama ada waktu yang cukup, ia dapat mencapai ranah arai 6 level. Metode arai 7 level dan metode arai 8 level sangat sederhana, gulungan dapat membawa semua deskripsi metode arai 7 level dan metode arai 8 level. Apa misteri dari arai 7 tingkat dan arai 8 tingkat? Qin Yu membacanya lagi dengan hati-hati. Metode umum 3 tingkat 4 tingkat perlu waktu yang sangat lama. Jika arai 5 tingkat dan 6 tingkat digunakan, maka akan membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, metode arai 7 level dan metode arai 8 level telah diatur, tetapi mereka dapat berhasil dalam beberapa jam pernapasan. Metode arai 7 tingkat tampaknya sederhana, tetapi mengapa begitu sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang hebat Qin Yu tidak bisa mengerti. Metode arai 7 tingkat ini, Qin Yu belum terlihat untuk pertama kalinya, setelah membaca untuk waktu yang lama tidak dapat melihat misteri, Qin Yu akan melihat arai metode terakhir. Hanya arai 8 tingkat. Prestasi tertinggi para pangeran di medan perang memang luar biasa. Jin Mu Suyue memiliki 5 perilaku. Yin dan yang dibagi menjadi kegelapan dan cahaya, dan kilat adalah hukuman. Sederhana, tetapi dibenarkan. Itu hanya yang besar. Kekuatannya terlalu besar. Qin Yu sendiri tidak bisa mengatur arai besar ini, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan arai. Tanpa dasar, dunia mikro dapat disebut tanpa cacat. Apakah ini benar-benar sangat kuat? Sayangnya, para pendahulu Chehou Yu sekarang tidak peduli dengan kehidupan dan kematian.
Jika para pendahulu mobil itu masih ada, mereka akan dapat melihat kekuatan-kekuatan besar ini. Qin Yu diam-diam menghela nafas, tiba-tiba telinga Qin Yu bergerak, wajah ada senyum di atas, apakah ada dewa lagi? Di kaki Gunung Mini, memang ada selusin dewa dan penguasa saat ini, grup para dewa dan tuan ini adalah sepasang saudara perempuan. Semua saudari semuanya tampan dan menawan. Mereka adalah dua saudara perempuan, dan mereka adalah dua dewa utama di antara selusin. Kakak, bagaimana mungkin kita tidak memiliki seseorang di sini? Tidak ada banyak dewa yang berangkat di depan kita. Lerain, blus merah muda, bertanya sedikit. Le Yuxi dan Le Yuyao adalah saudara pahlawan yang terkenal. Kedua dewa sentral ini tidak bisa dianggap remeh. Gunung dan api biru dan segar, mereka semua berangkat sebelum kita. Lagi pula, seharusnya ada banyak dewa di sini. Le Yuyao memandangi Gunung Mini dengan hati-hati. Mereka menanam di Gunung Mini. Kita tidak bisa menanamnya di sini juga. Le Yuki juga sedikit mengangguk. Tepat ketika saudara perempuan mereka ragu, lebih dari selusin dewa terbang dari belakang, hanya ada satu dewa utama dalam 10 dewa. Dua saudari yang mempesona, sangat senang melihatmu di sini. Sebuah suara yang jernih terdengar, pria muda yang putih dan lembut yang dipimpin oleh lebih dari 10 orang itu jatuh ke tanah. Saudari Le Yuyao dan Le Yuxi, yang keduanya memandang orang-orang, segera menangis dan berkata, saya telah melihat I Gong Gongzi. Le Yuyao dan Le Yuxi telah lama mendengar nama I Gongsu. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara para dewa sentral, seperti 9 naga hitam yang berbicara tentang 9, Liu Qi dan yang lainnya, dan satu orang yang berurusan dengan 5 atau 6 dewa sentral bukanlah masalah. Yi Gongsu adalah tokoh 9 tingkat dalam pembicaraan damai. Mengenakan handuk sastra, Yi Gongsu berjubah putih berkata dengan sedikit senyum, di mana dua adik perempuan, mengapa kamu di sini gadis merah, aku tahu dia akan datang lebih awal. Aku tidak melihatnya, kata Le Yuyao dengan lantang. Le Yuki melanjutkan dengan mengatakan, ketika kami mulai dari Yuchicheng, kami mendengar tentang kebakaran Gunung Biru dan tiram segar. Mereka juga keluar, tetapi ketika mereka sampai di sini, seorang tokoh tidak melihatnya. Kami memperkirakan mereka terjebak bahkan jika mereka tidak mati. Dalam pertempuran besar. Segar di tengah keramaian alis Yi Gong berkerut. Ini bukan penyanyi yang baik, tapi dia juga seorang ahli seni bela diri. Apakah dia bahkan menanam di tangan Qin Yu? Le Yuyao dan Le Yuxi juga mengangguk, bagaimana saya bisa menjelaskannya. Yi Gongsu menoleh untuk melihat Gunung Mini. Dia jelas merasa bahwa seluruh Gunung Mini memiliki suasana pemaparan yang berbeda, dan hatinya tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Susunan pengaturan Qin Yu tampaknya sangat kuat. Ya, ini sangat kuat. Le Yuyao, saudara perempuan Le Yuxi juga memandangi Gunung Mini. Hampir 30 orang dalam dua kelompok ini memandangi Gunung Mini yang sunyi, tetapi mereka merasakan getaran. Mereka bisa membayangkan berapa banyak formasi kuat di Gunung Mini ini. Gunung Mini yang tenang itu seperti binatang buas yang berjongkok di sana. Siapapun yang masuk akan ditelan oleh binatang buas ganas ini. Untuk sementara waktu, I Gongsu dan yang lainnya tidak berani maju. Seiring berjalannya waktu, atau 7 atau 8, atau 2 atau 3, semakin banyak dewa datang, jumlah dewa yang berkumpul di bawah Gunung Mini juga meningkat. Namun, semakin banyak orang datang, semakin yakin itu. 3 dewa sentral terkenal, Qi Hongfeng, Xianyu, dan Blue Mountain Fire, telah ditanam di Mini Mountain. Setelah setengah hari, jumlah dewa telah mencapai lebih dari 50. Saat ini, jumlah dewa sentral telah mencapai 5. Selain para suster yang mempesona, buku Yi Gong, ada juga keindahan dingin Dewi, Liu Bing. Yang terakhir adalah 9 naga hitam, berbicara 9. Saya telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan akhirnya saya muncul hari ini. Apakah Anda harus menunggu? Mata Liu Bing menyapu keempat dewa sentral lainnya. Liu Bing tinggi, dan rambut perak menambahkan sedikit kedinginan, terutama mata yang sepertinya tidak memiliki perasaan selamanya. Le Yuyao tersenyum dan berkata, Liu Bing Mei, jangan khawatir, sudah ada 3 dewa sentral yang terlipat di dalam, tidak sepenuhnya dipahami, atau tunggu sebentar. Aku mengerti, kita bisa melepaskan diri. Buku Yi Gong yang elegan, mata para dewa melintas, 3 dewa utama, kekuatannya hanya bisa dianggap moderat. Dan kita, memiliki aku dan naga hitam, bahkan jika Qin Yu itu tidak bisa membunuh, itu hal yang aneh. Yi Gongsu penuh percaya diri. Pada saat ini, 5 dewa utama adalah yang terkuat dalam buku Yi Gong dan 9. 2 buku Yi Gongsu dan Tanji, kekuatan setiap orang, dapat digabungkan dengan 3 orang yang tidak puas dengan beras ketan dan api Gunung Biru. Ada 2 dari mereka, dan memang ada harapan besar. Karena I Gong Gongzi mendukung memulai, maka saya setuju, kata Tan dengan dingin.
Bicara tentang waktu ini adalah melakukan Oriole, tetapi untuk melakukan Oriole adalah untuk memiliki tingkat, jika akhirnya orang lain akan mengambil harta itu. Dia menembak lagi, bukankah dia sibuk jadi dia muncul. Yi Gongsu tersenyum dan berkata, ya, saudara naga hitam setuju, maka masalahnya sederhana. Yang penting sekarang adalah kita memiliki lebih dari 50 dewa, yang merupakan pemimpin, dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Liu Bing, Lei Yuyao, dan Lei Yuqi, ketiga wanita itu, melihat ke buku Yigong dan berbicara tentang 9. Pemimpin tim ini mungkin hanya salah satu dari Yi Gongsu dan yang ke-92. Untuk menjadi seorang pemimpin, ada hak untuk mengatur hal-hal semua orang, secara alami lebih berharap untuk mendapatkan harta Qin Yu. Yi Gongsu memandang pembicaraan. Dia tahu bahwa Tuan Naga Hitam ini sangat sulit untuk diucapkan, tetapi untuk harta Qin Yu, pemimpin ini, Yi Gongsu harus melakukannya. Aku tidak tertarik, Igong Gongzi adalah pemimpinnya, kata Tan dengan acuh tak acuh. Yi Gongsui, dia juga menyiapkan banyak kata untuk dibujuk. Yi Gongsu segera tersenyum dan berkata ya, karena naga hitam berkata begitu, maka ke-56 dewa ini, aku akan menjadi yang pertama. Mulai sekarang, semua orang harus mendengarkan aku. Bibliografi Yigong menyapu semua dewa, dan para dewa di lapangan tidak melawan. Bahkan Liu Bing yang dingin dan bangga tidak ada keberatan. Bagaimanapun, kekuatan adalah hal yang paling penting. Berbicara tentang 9 istana, aku mencibir di lubuk hatiku apakah kamu pikir Qin Yu begitu baik untuk berurusan dengan Hei? Akhir dari ide besar adalah kematian. Tan Jiu tidak akan pernah melupakan tembakan panjang Qin Yu. Buku Yigong telah ditugaskan dengan senyum saat ini saudari yang mempesona Anda memimpin 20 dewa yang lebih rendah, dan... Kata-kata itu berhenti begitu saja. Saya melihat 3 sosok di kejauhan dan menembak dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang mendengarkan, keluargaku mendapat perintah, memecahkan barisan mini gunung, membunuh Qin Yu, semua orang harus mendengarkan perintah keluargaku. Suara nyaring terdengar dari kejauhan. 56 orang di buku istana Yi segera mulai membicarakannya. Siapa yang begitu sombong? Hanya 3 orang, sepertinya sangat kuat, mengapa kita harus mendengarkan mereka? Short selling adalah melubangi saudara laki-laki mereka. Lei Yuyao tiba-tiba kaget. Saudara laki-laki mereka datang, maka mereka disebut orang dewasa, bukan? Wajah Yi Gongsu dan Tanji semuanya berubah. Mata Yi Gongsu dingin, dan dia bahkan meludahkan 4 kata Tuan Qiuzong. Di ranah para dewa utama para perampok pada umumnya sangat tidak nyaman, dan para dewa tertinggi, umumnya pasukan besar sedang berlomba. Berapa banyak dewa atas yang bersedia menjadi perampok? Di bagian timur para dewa, di kolam kota besar 64, yang terkuat dari semua kekuatan bandit. Tuan Qiuzong adalah satu-satunya dewa tertinggi di pasukan bandit timur. Semua orang tidak berharap bahwa Qin Yu benar-benar dapat menarik Tuan Qiuzong. Bagaimanapun, Tuan Qiuzong sudah memiliki artefak kelas atas. Hal-hal buruk. 9 wajah itu juga suram. Dia menyembunyikan berita bahwa Qin Yu memiliki Hong Meng Lingbao yang berbentuk pistol panjang dan memiliki 9 daun hualian, yang takut menarik orang yang terlalu kuat. Sekarang para dewa atas datang, bagaimana dia bisa berbicara tentang betapa murahnya itu? Ketika Qin Yu terbang keluar dari pertempuran yang terperangkap, dia masih berpikir tentang metode arai 8 tingkat yang baru saja dia lihat di gulungan emas. Arai 8 tingkat ini, bagaimana? Qin Yu memiliki hubungan yang tidak jelas dan tidak jelas. Tampaknya formasi ini sangat akrab. Ya, itu sudah biasa, Qin Yu tampaknya memiliki memori yang berkaitan dengan berbagai metode ini, tetapi biarkan Qin Yu memikirkannya, tetapi juga saya belum melihat ketika saya melihat formasi ini. Berpikir tentang susunan 8 tingkat di otak, mata melihat sekelompok besar dewa di kaki gunung mini. Ya, bicara tentang 9 juga telah muncul. Mata Qin Yu cerah, remaja berambut merah pendek, berambut merah, dan berkulit hitam, tidak benar-benar berbicara tentang 9 pada saat ini. Nine sedang berbicara dengan juru tulis kemeja biru. Itu adalah kekuatan puncak dari Dewa Sentral. Bagaimana dia bisa begitu hormat kepada juru tulis kemeja biru? Adegan ini yang dilihat Qin Yu memang mengejutkan Qin Yu. Kekuatan apa yang bisa kita buat agar Tanji begitu hormat? Apakah itu benar-benar kedatangan dewa-dewa atas? Tampaknya ada beberapa masalah. Alis Qin Yu berkerut, dan Qin Yu saat ini belum santai di awal. Bicara tentang Jiu, Yi Gongsu, Lei Yuyao, Lei Yuqi, Liu Bing, 5 dewa utama, dan dengan hormat membungkul lihat Tuan Qiuzong. Qiuzong Fu adalah orang yang sangat bangga, dia tidak suka pria besar, bos dan nama-nama lain yang disebut perampok umum sebagai pemimpin.
Sebaliknya, dia meminta orang lain untuk memanggilnya Tuan. Qiu Zongfu, kemeja biru hijau, di sebelahnya adalah dua laki-laki erat dan saudara laki-laki Qianlong. Dalam keadaan normal, Qiu Zongfu ada di sana, kedua saudara itu ada di sana. Baiklah, Qiu Zongfu mengangguk lemah. Aku akan menghancurkan pertempuran besar nanti dan membunuh Qin Yu. Jika Qin Yu memiliki sesuatu yang tidak bisa kulihat, aku akan memberikannya padamu, tapi saya tidak ingin Anda membuat klaim sendiri. Jangan hormati saya, mengerti? Mengerti sekuat Yi Gongsu, Tan Jiu juga sangat hormat, dan tidak berani memiliki gangguan. Qiu Zongfu sedikit mengangguk dan segera memerintahkan lubang orang-orang di sini, Anda mengatur ingat dewa yang lebih rendah dari dewa pusat, sesuai dengan kekuatan. Ya, orang dewasa. Udara penuh hormat, dan kemudian dia menatap dengan dingin pada dewa-dewa sentral lainnya. Lei Yuyao, kamu memimpin 6 dewa yang lebih rendah. Dengan satu tangan dan satu jari, dia berputar dengan kekuatan para dewa. 6 dewa yang lebih rendah. Ya, Lei Yuyao tersenyum sedikit dan seharusnya turun. Satu demi satu perintah diturunkan. Para dewa yang dipimpin oleh Lei Yuyao, Lei Yuzhen dan Liu Bing bertambah hingga hampir 20, yang lainnya berbicara tentang 9 dan Yi Gongsu. Berbicara tentang kekuatan 92 orang, ruang-ruang pamer jauh lebih mudah daripada ketiga wanita Lei Yuyao. Adik laki-laki, apakah kamu tidak memimpin dewa yang lebih rendah? Yi Gongsu berkata sambil tersenyum. Dua orang Short Selling dan Qianlong selalu mengikuti Qiu Zongfu, dan status mereka secara alami tinggi. Namun, mereka tidak sekuat Yi Gongsu, dan mereka masih bagus di Yi Gongsu. Tentu saja kita bawa orang-orang kita masih di belakang, kecepatan penerbangan mereka jauh lebih lambat daripada kita, kata senyum terbuka. Buku Yi Gong dan pembicaraan tidak disembunyikan secara diam-diam. Tuan Qiu Zong ini, bukankah dia bergegas ke sini dengan cepat dan kemudian membiarkan semua orang mendengarkan mereka? Setiap orang yang menebak tujuan Tuan Qiu Zong dapat menebak bahwa ia khawatir bahwa Yi Gongsu dan yang lainnya akan mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, 23 dewa bawah datang ke belakang, dan dewa rendah ke-23 adalah orang-orang Qiu Zongfu. Yi Gongsu dan yang lainnya pada awalnya adalah 56 dewa, ditambah 23 dewa, ditambah Zongfu musim gugur, cekungan, 3 Qianlong, total 82 dewa. 82 dewa dibagi menjadi 7 blok besar, masing-masing dipimpin oleh 7 dewa utama. Dan Qiu Zongfu sendirian, berdiri di kekosongan, menonton puncak gunung mini. Penjualan pendek, 7 tim Anda dan pasukan gabungan untuk menghancurkan pertempuran, menemukan bahwa tidak ada pertempuran yang dapat dipatahkan, kemudian datang untuk memberitahu saya. Qiu Zongfu dengan ringan memerintahkan. Ya, penjualan pendek, Qianlong, Tan Jiu, Yi Gongsu dan orang-orang lain semuanya memegang kendali. Di permukaan, semua orang sangat hormat, tetapi pada kenyataannya, berbicara tentang ke-9, Yi Gongsu gila. Siapa yang tidak ingin mendapatkan harta Qin Yu sekarang, beri orang bidak. Tidak mau jadi, tapi harus. Jika Anda berani memberontak terhadap Qiu Zongfu, bicara tentang Jiu, Yi Gongsu tidak ragu, Qiu Zonghui akan langsung membunuh mereka. Saya melihat bahwa 7 tim terbang pada waktu yang sama, dan semua ruang angkasa terbuka. Semua orang telah mempertahankan kekuatan mereka, tetapi ruang dari 2 orang Yi Gong dan Yi Gongsu masih mencapai ukuran 3 atau 400 meter. 5 orang lainnya juga berukuran 100 meter, dan semua orang bergabung dengan tangan. Susunan fantasi umum tidak dapat dihentikan. Posisi menyerang tidak dapat memecah bidang luar angkasa. Sangat mudah bagi semua orang untuk menghancurkan meja gunung mini gunung, dan sulit untuk mematahkan pangkalan. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, mereka mematahkan lebih dari 20 arai besar. Ketika mereka memecahkan susunan besar ke-30, mereka akhirnya berhenti. Qiu Zongfu, yang berdiri di udara, berkata dewasa, pertempuran besar ini, perlu untuk memecahkan beberapa kesulitan. Ini adalah badai yang relatif besar, dan itu termasuk puncak tingkat ketiga. Jika Yi Gongsu dan pembicaraannya adalah kerja keras, bukan tidak mungkin untuk dipatahkan. Pada saat ini, Yi Gongsu dan yang lainnya mungkin terlalu malas untuk menghabiskan banyak usaha. Oh, Qiu Zong mendapatkan kembali pandangannya pada film ini, dan tersenyum ringan, tapi sedikit, kamu biarkan saja. Banyak dewa segera dijauhi, dan Qiu Zongfu hanya beberapa voli, ruang di puncak-puncak 3 tingkat benar-benar terfragmentasi, dan salah satu arai segera rusak. Memecah perangkap basis pertempuran, kekuatannya telah sangat berkurang, bahkan dewa pusat dapat dengan mudah dihancurkan. Kamu melanjutkan, kata Qiu Zongfu dingin. Bicara tentang Jiu dan Yi Gongsu semuanya sia-sia. Ruang lingkup kehancuran para dewa atas juga berbeda.
Melihat area ruang yang dihancurkan oleh Qiu Zongfu dalam sekejap, kekuatannya lebih kuat di Dewa Atas. Penghancuran ruang ini benar-benar Dewa Atas. Qin Yu di hutan gunung lebat Gunung Mini, diam-diam melihat semuanya. Melihat bahwa Qiu Zongfu baru saja menghancurkan ruang kecil tadi, Qin Yu memiliki sedikit keberuntungan dan keindahan. Jika aku mengandalkan teleportasi dan salju sisa, aku ingin membunuh Dewa Atas ini. Qin Yu mensimulasikan adegan pertempuran di benaknya dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Qin Yu sangat jelas bahwa para Dewa Atas tidak hanya akan menjadi perusakan ruang, mereka juga akan menjadi area luar angkasa. Selain itu, kekuatan pengikat di bidang ruang angkasa mereka lebih besar daripada area ruang, di mana dewa-dewa pusat ditampilkan. Begitu Anda terjebak di dalamnya, salju bisa sangat terkendali, dan kecepatannya tentu tidak cukup cepat. Pada saat ini, pihak lain dapat sepenuhnya menyerang diri mereka sendiri. Meskipun dia dapat melarikan diri dari teleportasi, tetapi tidak dapat membunuh lawannya, tidak ada gunanya membocorkan kartunya sendiri. Qin Yu, yang tersembunyi di tengah hutan lebat pegunungan, tiba-tiba merasakan tatapan, dan melihatnya dalam arti musim gugur. Dia menemukanku. Qin Yu terkejut. Qin Yu. Mata Qiu Zongfu dingin dan berteriak keras, dan suara itu sepertinya terdengar di telinga. Pada saat yang sama, sensasi hegemonik langsung mengalir ke pikiran Qin Yu. Serangan Tuhan. Seluruh kepala Qin Yu meraung, dan pada saat ini, Zongfu musim gugur ditembak seperti sambaran petir. Di mata Qiu Zongfu, dia yakin dewa yang lebih rendah, hanya diserang oleh dewa-dewa saya ditangkap oleh saya ketika saya bangun. Para dewa menyerang, yaitu kekuatan jiwa masing-masing. Jika jarak antara jiwa terlalu besar, serangan para dewa masih merupakan serangan yang sangat cepat. Dan jika kekuatannya hampir sama, menyerang dengan para dewa sama-sama kalah. Dalam pandangan Qiu Zongfu, dewa atasnya, para dewa menyerang dewa yang lebih rendah, setidaknya membiarkan dewa yang lebih rendah di kepala pusing untuk sementara waktu. Namun, Qin Yu hanya jiwa gemetar, yaitu air mata meteor membuat lampu hijau, dan Qin Yu bangun. Dewa atas yang luar biasa. Qin Yu menghela nafas dalam hati, seluruh orang itu seperti kilat dan memasuki sisi mengantuk 4 tingkat. Ya, Qiu Zongfu mendapatkan kembali antusiasmenya, itu pulih begitu cepat. Apakah dia dewa utama? Apakah informasi yang dikumpulkan pada awalnya salah? Jika hanya perbedaan level, perbedaannya tidak besar, dan serangan para dewa tidak membuat banyak perbedaan. Apakah berguna untuk bersembunyi dalam pertempuran besar? Wajah Qiu Zongfu mencibir. Keempat level terjebak di dalam. Qin Yu sekarang dihadapkan pada sebuah pilihan. Satu untuk bertarung melawan musim gugur ini, dan yang lainnya adalah melarikan diri langsung ke dunia. Kali ini, itu membuat langkah besar. Qin Yu benar-benar tidak ingin menyelesaikan rumput. Ledakan dunia luar terus berlanjut. Qin Yu tahu bahwa beberapa kekuatan eksternal berada di bawah upaya bersama para dewa pusat, dan mereka dipecah satu persatu. Metode arai tingkat ketiga, dalam menghadapi berbicara tentang 9 orang, tidak berhenti untuk waktu yang lama. Qin Yu, apakah kamu benar-benar ingin bersembunyi di barisan besar? Suara Qiu Zongfu terdengar. Aku menyarankan kamu untuk keluar, jika tidak, jika kamu jatuh ke celah ruang, tidak ada yang akan menyelamatkan kamu. Qin Yu berada di arai besar, dan ada mencibir di wajahnya. Biarkan aku keluar. Qin Yu sepenuhnya memahami pikiran hati Qiu Zongfu. Dalam pertempuran besar, Zongfu musim gugur ini, dia tidak berani memaksakan penggunaan perusakan ruang untuk menghancurkan susunan besar 4 tingkat ini. Karena Qiu Zongfu mengerti bahwa dia tidak tahu di mana Qin Yu berada di arai besar tingkat 4. Begitu dia istirahat, dia secara tidak sengaja menghancurkan area di mana Qin Yu berada. Qin Yu memasuki celah angkasa, bahkan Qin Yu ketika dia meninggal, harta yang ditinggalkan juga melayang di celah-celah di ruang, tetapi Qiu Zongfu sendiri tidak bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, Qin Yu dapat membunuh, tetapi tidak dapat membuat Qin Yu masuk ke celah ruang angkasa. Di luar arai besar 4 tingkat, Qiu Zongfu memiliki wajah yang dingin, dan di belakang 7 dewa pusat memimpin sekelompok besar dewa-dewa rendah untuk menunggu. Dia berbisik ingin tahu, berkata dewasa kita sekarang. Kamu di sini, aku akan memutuskan batas. Qiu Zongfu seluruh orang seperti meteorit tiba-tiba masuk ke arai besar. Sebagai 4 tingkat mengantuk, arai besar Qin Yu, meskipun terlihat ratusan meter dari luar, tetapi di dalam 10.000 meter tidak hanya. Ini memiliki kesamaan dengan tata letak kuil para dewa. Tidak baik. Induksi Qiu Zongfu ke arai besar, Qin Yu juga memiliki senyum pahit di wajahnya. Musim gugur ini Zongfu mencoba membunuhku, aku bersedia melakukan hal-hal rumit seperti itu, aku tidak punya pilihan. Qin Yu mengharapkan apa yang harus dilakukan di Qiu Zongfu.
Qiu Zongfu ini akan menggunakan ruang angkasa untuk memeriksa apakah ada Qin Yu di dalam bagian. Jika tidak ada Qin Yu di daerah itu, Qiu Zongfu akan langsung menghancurkan daerah itu dengan perusakan ruang. Area kehancuran pada umumnya kecil, dan susunan besar terasa banyak ruang dari dalam. Ini benar-benar rumit untuk memecahkan garis atau kebetulan menghancurkan basis. Begitu suara ruang merobek dan menghancurkan terdengar, musim gugur Zongfu tanpa henti mulai menghancurkan area kecil satu demi satu, dan menumpuk semakin banyak dan akhirnya ia akan berhasil. Sangat mudah untuk dihancurkan oleh Dewa Atas. Apakah tidak ada pertempuran untuk menjebak Dewa Atas? Qin Yu juga membencinya. Pikiran Qin Yu tiba-tiba muncul dari jajaran 8 tingkat. Ya, metode arai 8 tingkat dapat mengikat para dewa atas, dan bahkan para dewa atas tidak bisa melarikan diri ke dalam, tapi sayangnya aku tidak bisa mengatur mereka. Qin Yu tiba-tiba tertegun. Dia selalu memiliki perasaan yang akrab tentang susunan 8 tingkat ini, tetapi dia tidak bisa memikirkan mengapa dia akrab. Setelah berpikir begitu lama, pada saat ini, Qin Yu tiba-tiba teringat. Buka langit, kanan, buka bumi. Qin Yu menutup matanya, dan pada saat ini, dia merasa bahwa dia merasakan atmosfer kuno, ruang manis. Perasaan misterius menciptakan dunia sekali lagi. Mengapa Anda begitu akrab dengan arai 8 tingkat ini? Karena prinsip metode arai 8 tingkat ini, metode ini lebih dekat dengan prinsip pembentukan dunia. Qin Yu adalah pencipta dunia, mengetahuinya, tidak tahu mengapa. Meskipun dia tidak bisa memahami prinsipnya, dia ingat dunia misterius. Pada saat ini, setelah memasuki perasaan misterius membuka langit, pikiran Qin Yu benar-benar mencerminkan komposisi seluruh. Yang terpenting dalam arai adalah untuk memahami hukum ruang dan menciptakan ruang. Qin Yu tidak mengerti hukum ruang angkasa, tetapi dia memiliki sendiri. Dia tentu saja memahami hukum ruang angkasa dunia Qiankun. Ternyata, Qin Yu memiliki senyum di wajahnya, tangannya bersilang dengan mudah, dan beberapa sinar cahaya keluar dari tangan Qin Yu, jatuh seperti meteor ke segala arah gunung mini. Pembentukan Cheng. Qin Yu menghela nafas ringan. Dalam waktu singkat, semua orang dalam jarak beberapa kilometer dari radius, termasuk Zongfu musim gugur yang baru saja memecahkan susunan besar 4 tingkat, merasakan pasang surut. Pemandangan aslinya hilang, tetapi sekitarnya adalah hamparan luas tanah. Di sini, apa yang terjadi di sini? Qiu Zongfu dan yang lainnya tertegun. Tanah luas, langit tanpa batas, tidak ada awan mengambang di langit. Kehancuran, langit. Tianshan Qiu Zongfu atas, serta 7 dewa sentral, berbicara tentang Jiu, Yi Gongsu, dan lainnya, ditambah 74 dewa rendah lainnya, total 82 dewa, 82 dewa ini berdiri di tanah yang luas ini. Melihat sekeliling ke 4 sisi, mereka semua terkejut. Ruang hampa memperluas bidang ruang angkasa, tetapi di bidang ruangnya, bumi tetaplah bumi, tanpa perubahan apapun. Tidak hanya Cekung, tetapi bahkan Qianlong, Tanji dan yang lainnya terbang ke segala arah, dan menggunakan bidang luar angkasa untuk menyelidiki di mana-mana. Setelah waktu yang lama, lubang itu terbang ke sisi Qiuzong, dan panik dewasa. Ini bukan fantasi. Bukan fantasi. Bicara tentang 9 dewa utama Jiuji, Yi Gongsu, Xiao Kong, Qianlong, Liu Yao, Liu Yu, Liu Bing, Del, semuanya luar biasa. 74 dewa yang lebih rendah bahkan lebih terkejut. Semua orang hanya bisa melihat Qiu Zongfu, orang pertama di Bandit Timur para dewa Tuan Qiuzong. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Qiu Zongfu melihat tajam ke belakang, lalu melihat ke kiri, dan melihat ke kanan, bergoyang dengan tangannya, dan melihat bahwa ruang di satu tempat hancur. Ruang ini terus-menerus robek. Jika Qiu Zongfu gila, dia akan menghancurkan ribuan area dan mengkonsumsi kekuatan jiwa. Itu juga membuat wajah Qiu Zongfu pucat. Qiu Zongfu tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat bahwa ruang di ruang yang dia hancurkan telah dipulihkan, dan semua yang dia lakukan tidak berguna. Ruang mandiri bagaimana mungkin, ini bukan satu-satunya Raja Dewa yang bisa memahami hukum ruang bagaimana Qin Yu melakukannya. Qiu Zongfu berbisik ragu-ragu di matanya. Terkejut, bersemangat dan takut. Setelah Qin Yu sendiri yang mengatur seluruh orang berdiri dengan licik, tetapi pikirannya memikirkan banyak-banyak. Dalam pikiranku, di atas susunan 8 tingkat, harus ada susunan 9 tingkat, dan bahkan susunan 10 tingkat. Baru saja aku tidak bisa menerobos penggantiku, kuil itu diserahkan kepadamu, saya juga berharap bahwa Anda juga dapat meneruskan nama tukang, saya, bekerja keras, penggantiku. Pesan Qin Yu masih ingat dengan jelas. Di atas arai 8 level, bahkan ada yang lebih tinggi.
Hanya saja, tukang mobil telah belajar selama bertahun-tahun, dan belum mencapai level yang lebih tinggi. Dia baru saja menyadari susunan 8 level. Saat ini, Qin Yu tiba-tiba menyadari. Ternyata ribuan jalan, tetapi pada akhirnya adalah Dao yang sama. Yang paling dalam seni bela diri adalah juga untuk memahami aturan ruang, Anda dapat mengatur ruang hati Qin Yu santai. Di dunia para dewa, setelah 102 triliun tahun, banyak jenius taktik bekerja keras untuk belajar, tetapi biarkan mereka belajar, yaitu, jenius mobil, dan hanya susunan 8 tingkat. Tidak mengherankan bahwa metode arai 8 tingkat lebih akrab. Prinsip metode arai 8 tingkat hanya sedikit lebih sederhana daripada hukum ruang angkasa. Saya percaya bahwa selangkah lebih maju, metode arai 9 tingkat adalah untuk mencapai ranah hukum ruang angkasa. Itu adalah Qin Yu malu memikirkan semua ini. Pengrajin, mobil Ho, kehabisan usahanya untuk membuat arai 8 tingkat. Jika Anda ingin memberikan level hukum ini adalah arai 9 level. Arai 8 tingkat dari Che Haoyi hanya merupakan prototipe ruang arai, dan belum menyadari aturan ruang. Aku ide yang bagus, tetapi hukum ruang angkasa dunia benar-benar berbeda dari hukum ruang angkasa para dewa. Qin Yu tersenyum dan melihat ruang persegi beberapa kilometer di depannya. Ke dalamnya. Satu langkah ke dalamnya, semua yang ada di ruang arai ada di jantung Qin Yu, tetapi pada saat ini, Qin Yu merasakan hal yang aneh. Dalam susunan ruang ini, sebenarnya dipengaruhi oleh 2 hukum ruang. Yang pertama adalah mengatur susunan besar hukum antariksa dunia ini, satu adalah hukum antariksa yang melekat dalam ranah para dewa. Selama berada di ranah para dewa, itu pasti dipengaruhi oleh hukum ini. Hei, hukum ruang para dewa telah terpengaruh di mana-mana, ini Qin Yu mengerutkan kening dan memikirkannya. Qin Yu tiba-tiba teringat bahwa air hijau, hujan merah, rumah biru dan orang-orang lain di dunia Qiankun, sebenarnya tidak merasakan kedatangan Tuhan. Dikombinasikan dengan semua ini, Qin Yu memiliki alasan dalam pikirannya. Apakah itu? Qin Yu memikirkan hal yang mengejutkan. Dunia fana memiliki segudang ruang kosmik. Ada juga banyak ruang kosmik di tingkat dunia iblis peri. Tingkat tertinggi adalah para dewa. 3 tingkat ruang ini, dimanapun Anda berada, harus menerima perampokan. Juga terpengaruh oleh hukum ruang angkasa. Qin Yu masih ingat dengan jelas. Pada awalnya, Paman Su, Li Er, Zhou Xian dan yang lainnya di dunia fana dapat dengan mudah menembus ruang angkasa. Ini bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pemahaman ruang. 2 aturan ruang mewakili 2 jalan yang berbeda. Apakah benar bahwa semua ruang, seperti dunia fana, dunia iblis peri, dan dunia dewa, adalah keseluruhan dalam keseluruhan ini, semuanya harus dipengaruhi oleh hukum ruang angkasa yang dimilikinya, dan itu harus dipengaruhi oleh malapetaka? Hati Qin Yu lebih dan lebih jelas. Jika Qin Yu berpikir, mereka akan dikejutkan oleh 8 kaisar. Memang, semuanya seperti yang dipikirkan Qin Yu. Tingkat ruang di dunia fana ini, sejumlah besar alam semesta paralel di tingkat dunia iblis dan iblis ini, ditambah ruang para dewa yang paling menonjol. Bersama-sama, mereka secara kolektif disebut alam semesta. Di alam semesta ini, semua tunduk pada hukum ruang angkasa yang sama, aturan waktu yang sama. Alam semesta yang lengkap hanya memiliki 1 hukum ruang dan hukum waktu. Jika saya berpikir begitu, dunia singularitas saya memiliki hukum ruang angkasa sendiri, maka dunia kesedihan saya, hasil dari langkah selanjutnya adalah. Qin Yu merasa seperti kilasan di benaknya, tiba-tiba. Ranah ke-10 Star Chang'e adalah ranah Qiankun, dan ranah Qiankun adalah yang tertinggi. Qin Yu sangat yakin pada saat ini bukan yang terbaik. Perubahan bintang, guru, aku akhirnya tahu evolusi jalan yang sebenarnya, jadi begitu, memang begitu. Qin Yu menunduk, wajahnya penuh kegembiraan. Perasaan semua pemahaman sangat indah. Tiba-tiba. Haha, aku tidak sendirian. Sangat tiba-tiba, di seluruh ruang para dewa, aku ingat suara ini, dan suaranya nyaring dan nyaring. Ia terus bergema di samudera, lembah, rawa-rawa, lautan berkabut, dan padang pasir seluruh dewa. Aku tidak sendirian. Suara ini terus-menerus bergema di seluruh dunia para dewa. Suara ini terdengar ke segala arah, dan alam semesta adalah 6 dalam 1. Apakah itu dunia luar atau bahkan pikiran, suara ini mengalir. Saat ini, Jinsan Kutub Timur, Kota Salju Kutub Utara, Kota Cermin Antartika, Gunung Api Kutub Barat, Kota Guntur Barat Laut, Kota Hutan Timur Laut, Kota Tenggara, Danau Bibo Danau Selatan. Surau Hai, Blood Demon Mountain, dan Double Island. Semua raja besar dari 11 kekuatan ini dibangunkan, apakah mereka mundur, bermain, atau berkhotbah kepada para murid mereka.
Pada saat ini semua orang telah berhenti. Semua raja kekuatan ke-11 memandang ke langit. Di Arktik suci Kaisar. Paman. Zhou Xian juga berbicara, dan suara yang bergema di langit dan bumi bergema di seluruh kota Arktik dan berdering di Kaisar Suci Kutub Utara. Perlu dicatat bahwa kuil Kaisar Suci Arktik memiliki sistem larangan kuno, dan suara eksternal umum tidak dapat ditransmisikan. Kaisar Suci Arktik, Jiang Fan, mengulurkan tangan dan mencegah Zhou Xian berbicara ketika seluruh orang bergerak itu sudah di atas kota salju Arktik, sebuah jubah hitam dihiasi dengan garis-garis emas dan emas dikenakan pada tubuh. Pada saat yang sama, seorang pemuda berjubah ungu muncul dalam sekejap berdiri di sebelah Jiang Fan. Orang ini adalah Raja Surga dan jantung kota salju Arktik. Selain dua orang ini, ada juga baju hijau Jiang Yan juga muncul di sebelahnya. Tiga raja besar berdiri di langit di atas kota Arktik dan menyaksikan langit. Apa yang terjadi dalam gerakan besar seperti itu yang mana, aku tidak sendirian, bisik Jiang Fan dengan bingung. Jubah jahe berjubah ungu, menebak sang patriark, saya ingat ketika kelahiran langit baru terakhir lahir, jenis ini bergema di mana-mana termasuk suara pikiran. Tianzun baru lahir Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi sekarang tidak ada kelahiran Tianzun. Saudara kedua, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Jiang Yan tersenyum dengan acuh tak acuh hal ini harus diketahui oleh tiga raja surgawi, tetapi hubungan antara tiga Tianzun dan keluarga Jiang saya tidak intim tahu tidak harus memberitahu kita. Terlebih lagi, status 8 protosku sudah diperbaiki, meskipun itu Tianzun aku tidak bisa bergerak, dan khawatir tentang hal itu saudaraku, jangan terlalu banyak berpikir, kembali. Jiang Yan tersenyum dan seluruh orang menghilang dari udara. Kakak kedua sedang menontonnya, Jiang Fan terkekeh, dan Kaisar melirik, dan seluruh orang menghilang. Keberadaan, yang membuat suara mungkin dengan sengaja mencoba memicu badai di alam para dewa. Suara-suara ini benar-benar membangunkan semua dewa di seluruh dunia. Terima kasih Kak.